Iya, benar. Karena menurut saya membikin usaha itu mudah, tapi yang sulit itu untuk mempertahankan. Bagaimana kita konsisten untuk mempertahankan konsep coffee shop, kita mempertahankan rasa, kita mempertahankan kualitas, itu yang jauh lebih sulit daripada kita hanya buka satu gebrakan, setelah itu hilang, lenyap begitu saja. Dan yang paling utama itu bagaimana kita pandai-pandai untuk memposisikan diri, karena menurut saya orang yang sukses adalah orang yang bisa menempatkan posisi diri kita sendiri dimanapun kita berada, seperti itu. Perkenalkan, nama saya Arafil Wicaksono Jumais Nandar, umur saya 20 tahun, saya selaku owner dari Waktu Itu Coffee. Waktu itu mempunyai dua tempat. Yang pertama di Mulyoharjo, tepatnya di Lapangan Merican. Lokasi yang kedua berada di Resort Coconut Lodge yang berada di Pantai Mororejo. Awal waktu itu berdiri, tentunya dulu saya suka atau sering melakukan kegiatan nongkrong di malam hari waktu SMA. Kemudian saya pulang ke rumah dan ditanyai oleh kedua orang tua saya, kenapa kok kamu sukanya nongkrong di luar, padahal kan kamu punya tempat, kenapa kamu nggak maksimalin tempat itu aja. Mulai dari omongan orang tua saya tersebut, saya kemudian berpikir dan berdiskusi dengan saudara kandung saya, dan akhirnya saya memutuskan dan saya beranikan diri untuk membuka Waktu Itu Coffee. Kenapa saya memilih untuk membuka bisnis coffee shop? Yang pertama, karena saya suka ngopi. Yang kedua, kebetulan keluarga saya mempunyai kebun yang berlokasi di Tempur. Kebun itu memiliki 4.000 pohon petik merah. Jadi bisnis kopi tidak melulu tentang minuman, melainkan juga bisa dari biji kopi, bisa dari pohon kopi, kulit kopi, dan lain sebagainya. Banyak sekali yang bisa kita ambil dari pohon kopi tersebut jika mau memanfaatkannya. Sejarah nama Waktu Itu kebetulan muncul waktu SMA bersama sahabat saya yang namanya Ramadan. Waktu itu di kelas saya itu suka nyeletus kata-kata mutiara atau kata-kata puitis soal cinta gitu. Nah, terus Ramadan itu hobinya nulis apa yang saya ucapkan. Dan itu spontan, karena kalau saya disuruh mengulang itu sudah tidak bisa. Akhirnya kami bikin akun sosial media, terutama Instagram itu. Dia menulis kata-kata puitis itu dengan foto yang estetik mungkin. Terus kemudian saya waktu itu juga bingung, saya mau bikin coffee shop ini tapi belum ada namanya. Terus saya berpikir, kenapa tidak saya namai Waktu Itu aja? Mungkin nama itu bisa memberikan keberkahan atau memori terhadap kawan saya itu Ramadan. Terima kasih Ramadan. Kesulitan dalam membangun bisnis Waktu Itu Coffee yaitu yang pertama menurut saya, bagaimana cara kita menarik konsumen untuk datang ke coffee shop kita dan bagaimana caranya agar mereka kembali. Terus yang kedua, waktu itu saya membuka kedai ini dalam situasi yang sangat sulit karena dilanda pandemi COVID-19 yang mau nggak mau akhirnya kita memutar otak bagaimana cara coffee shop ini agar tetap berjalan, agar tetap berkembang dengan segala usaha, dengan kerja keras dari tim kita. Yang ketiga adalah mementingkan kualitas daripada kuantitas. Dikarenakan jika kualitas kita baik, maka kuantitas juga akan mengikuti di belakangnya. Dulu saya membangun coffee shop ini benar-benar tidak tahu mau ngapain lagi karena benar-benar tidak ada uang. Dan akhirnya saya berdiskusi bersama kakak saya, Mas Teguh. Akhirnya kita sepakat untuk iuran atau 50-50. Bahasa kerennya seperti itu.
Kami juga menjual beberapa perabotan di rumah yang sudah tidak terpakai punya orang tua saya, seperti meja pingpong, mesin cuci, dan lain sebagainya. Kemudian dari situ kami mulai membeli peralatan dengan model seadanya. Kami mencukupkan budget tersebut bagaimana agar kedai ini tetap berjalan, dan kemudian saya memutuskan untuk membuka coffee shop ini dengan budget yang sudah ada dan tentunya tidak banyak, karena pemikiran saya kita harus tetap jalan, kita tidak bisa menunggu. Sampai kapan kita mau menunggu dan tidak ada action yang kita lakukan. Akhirnya seiring berjalannya waktu dengan adanya konsumen yang sudah mulai tahu, oh ada coffee shop di sini, ada coffee shop di sini. Kemudian kami mulai bisa membangun sedikit demi sedikit, membeli peralatan yang mungkin lebih proper untuk menghasilkan minuman kopi yang lebih enak. Ya, suka duka itu kita lalui bersama-sama sampai akhirnya sekarang kita bisa melewati itu semua dan kita mempunyai 2 cabang. Dan bismillahirrahmanirrahim, semoga kita bisa membuka yang ketiga, entah itu dimanapun, berkat doa dan dukungan kalian semua. Semoga segera terrealisasikan, dan berkat dan support orang tua saya, itulah yang sangat berharga dan sangat kuat. Itulah yang mendorong kami tetap semangat dan bekerja keras. Semangat anak muda! Rata-rata omset yang kita dapat, kita bicara per bulan saja, kita mempunyai 2 coffee shop di lokasi yang berbeda dengan jumlah 7 orang. Kita bisa memaksimalkan itu semua. 1 bulan kita bisa meraih sekitar 60 juta. Itu menurut saya masih bisa dikembangkan dan masih bisa dibesarkan dengan melihat potensi teman-teman semua yang memiliki semangat yang sangat tinggi. Untung rugi dalam membangun bisnis coffee shop, mungkin pertanyaan tersebut bisa dijawab oleh partner kerja saya sekaligus kakak saya. Mari saya panggilkan kakak saya. Terima kasih untuk Kak Arabel waktunya. Perkenalkan, nama saya Saumi Ariendra Isnandar. Saya selaku owner Waktu Itu Coffee dan juga sekaligus menjadi kakak dari Arabel Wicaksono Juma Isnandar yang juga selaku owner dari Waktu Itu Coffee. Kenapa di sini ownernya ada 2? Sedikit cerita, karena Waktu Itu Coffee berdiri dari 4 orang inti, yang terdiri dari saya, ada Mas Teguh juga, ada Mas Arabel, dan juga ada adik saya yang nomor 3, yaitu Sahlimar Jingga Azalia Isnandar. Selain 4 tim inti ini, kami juga dibantu 3 orang tim lagi. Jadi kita total itu jumlahnya ber-7 ya Kak Arabel? Ya, 7 orang. Kita 7 orang dengan 2 lokasi. Tadi untuk menjawab pertanyaannya, untung ruginya mempunyai coffee shop ini itu apa? Banyak sekali perjalanan atau proses yang pernah kita lalui bersama, susah, senang, karena memang kita itu merintis dari awal. Pertama bikin itu kita memang berempat. Kita juga merasakan bagaimana kita menyapu lokasi, kita bekerja, setelah itu kita dimarah-marahin dengan customer, dapat komplain dari customer, kita juga pernah merasakan itu. Setelah itu kita juga memikir bagaimana untuk mengembangkan coffee shop ini biar bisa menjadi bisnis keluarga yang jauh lebih baik dan jauh lebih besar lagi. Impian besar dari kami tentunya mengembangkan bisnis ini itu bisa menjadi bisnis keluarga yang berkembang dan jauh lebih baik ke depan, yaitu kami punya pemikiran untuk pengembangan coffee shop ini menjadi resort. Karena kita juga tempat yang berada di Desa Mulyorejo ini, kita mempunyai lahan sekitar kurang lebih 8.000 meter, dan kita juga inginnya nanti ke depannya ingin ada kamar-kamar hotel untuk penginapan. Setelah itu kita juga ingin ada resto, habis itu ada kolam renang, ada kafenya juga. Jadi impiannya memang arahnya ke situ.
Ya, Kak Rabel ya. Iya, mungkin juga bisa ditambahi untuk gedung pernikahan atau gedung pertemuan seperti itu. Dengan konsep yang sudah kita punya dari awal, yaitu konsep rumah joglo yang unik dan klasik seperti ini. Untung rugi dalam membangun bisnis coffee shop yang pertama adalah membayar karyawan. Karena saya ingat pada saat waktu pandemi kami sempat tutup karena benar-benar tidak ada pemasukan dari customer. Mungkin juga karena sedang dilanda COVID-19 itu, makanya tidak ada orang yang nongkrong atau berkunjung ke coffee shop kami. Untuk itu kami memutuskan untuk tutup sekitar 2 minggu sampai akhirnya kita memberanikan buka kembali dan kita tidak memiliki pegawai. Betul-betul hanya yang tim inti saja berjumlah 4 orang itu. Ya, kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana usaha ini tidak berhenti karena sudah terlanjur kita bangun, terlanjur kita konsep dengan baik. Tidak mungkin kita biarkan itu berhenti di tengah jalan. Seperti itu ya Kak Sasa? Iya, benar. Karena menurut saya membikin usaha itu mudah, tapi yang sulit itu untuk mempertahankan. Bagaimana kita konsisten untuk mempertahankan konsep coffee shop, kita mempertahankan rasa, kita mempertahankan kualitas, itu yang jauh lebih sulit daripada kita hanya buka satu gebrakan, setelah itu hilang, lenyap begitu saja. Menurut saya untuk ruginya itu lebih sedikit, lebih banyak untungnya untuk membangun coffee shop ini, karena sebenarnya kita teman-teman semua yang gabung di sini itu bukan hanya sekedar untuk mencari uang, tapi kita juga belajar bagaimana kita berinteraksi dengan banyak orang, belajar bagaimana kita bersosialisasi dengan banyak orang kayak gitu. Dan yang paling utama itu bagaimana kita pandai-pandai untuk memposisikan diri, karena menurut saya orang yang sukses adalah orang yang bisa menempatkan posisi diri kita sendiri dimanapun kita berada. Seperti itu. Ya, untuk konsep penjualan dari waktu itu coffee sendiri, menurut saya semua kalangan bisa masuk di sini karena harga kita juga terjangkau, karena kita juga mengikuti perkembangan atau target pasar yang ada di Jepara. Ya, Kak Rabel ya? Iya. Soalnya harga di sini juga tidak terlalu mahal, berkisar antara 15.000 sampai 20.000. Dan harga menu di sini tidak terlalu mahal, berkisar antara 15.000 sampai 20.000. Dan itu mengapa kita memberi harga segitu, agar semua kalangan bisa menikmati kopi dengan harga yang murah tapi kualitas tetap nomor 1. Terus untuk konsep minuman yang kita jual juga kita beri packaging yang menarik, kita beli gelas mungkin yang unik atau lucu, atau kalau anak sekarang bilang instagramable gitu ya Kak. Iya, betul sekali, karena ya itu tadi semua kalangan bisa masuk, dan kita juga harus banyak inovasi agar para customer yang berkunjung ke waktu itu coffee tidak merasa jenuh seperti itu. Dan mungkin kalau kemasan kita bagus, tidak menutup kemungkinan mereka juga senang dan akhirnya difoto, dimasukkan ke Instastory. Terlepas dari itu kan itu juga bisa membantu promosi kita kepada teman-temannya mereka yang berada di Instagram ataupun di TikTok, seperti itu. Untuk teman-teman yang ingin berkecimpung di dunia kopi, sebenarnya kita membuka peluang itu dari dulu, karena di sini itu memang kita mencari teman-teman yang memang mau belajar kopi, yang ingin bisa membuat latte art, bisa bikin seperti minuman sejenis V60, Japanese kayak gitu. Karena dari awal memang kita itu ingin menciptakan banyak teman-teman di luar sana agar bisa bikin kopi. Mungkin kalau mereka sudah bisa bikin kopi di sini, ketika dia ingin resign dari sini, dia juga berhak, dia juga boleh membuat coffee shop seperti ini. Seperti itu. Jadi kita tidak pernah mengekang, tidak pernah membatasi, dan tidak pernah
pelit ilmu akan itu. Pesan untuk anak muda yang bingung mau ngapain, menurut saya segera bergerak, segera berpikir, karena hidup cuman sebentar, usia kita terus berjalan. Tidak mungkin kita berusia 20 tahun terus, tetapi kita juga akan mendapati fase di mana kita mulai bangun tidur badannya nggak enak dan lain sebagainya. Dan untuk anak muda, semangat, kerja keras, inovasi dan kreatif, itu yang menurut saya terpenting. Mbak Saumi mungkin ada tambahan? Untuk anak muda sekarang, kalau bukan sekarang mau kapan lagi? Lakukan sekarang, semangat untuk berpikir, selalu berpikiran positif, lakukan hal-hal yang baik. Harapan kami untuk Waktu Itu Coffee kedepannya semoga kita bisa menguasai ekspor dan impor kopi di seluruh dunia, dan kita juga bisa membuat setiap coffee shop di tiap-tiap kota dan tiap-tiap daerah. Harapan kami untuk Waktu Itu Coffee kedepannya kita bisa menguasai ekspor dan impor biji kopi, karena kita yang sudah disampaikan Mas Arabel tadi di depan bahwa kita juga memiliki kebun kopi, dengan harapan kita membuka bisnis itu dari hulu ke hilir. Seperti itu. Jadi kita bikin minuman kopi tapi kita tidak punya biji kopinya juga menurut saya masih kurang, karena bisnis itu memang harus menguasai dari atas hingga ke bawah. Seperti itu. Begitu juga semoga Waktu Itu Coffee juga bisa bikin cabang di tiap-tiap kota, tiap-tiap daerah. Amin. Dengan konsep yang sama, dengan kualitas yang tetap masih sama seperti ini. Karena Waktu Itu Coffee, alhamdulillah selama 2 tahun kita berjalan ini sudah banyak dikenal orang dari berbagai daerah, bukan hanya di Jepara saja. Kita juga pernah kedatangan tamu dari Jakarta, Bandung, Surabaya, sampai Maldives pun kita juga sudah pernah ada tamu yang berkunjung ke sini. Seperti itu. Jadi harapan kami untuk Waktu Itu Coffee kedepannya, semoga Waktu Itu Coffee menjadi bisnis keluarga yang besar, menjadi bisnis keluarga yang berkualitas. Seperti itu. Untuk tambahannya, Mas Arabel, untuk Waktu Itu Coffee. Harapan saya untuk Waktu Itu Coffee, sebenarnya saya ingin membuat produk kopi yang sudah matang, yang sudah siap konsumsi, yang sudah ada gulanya. Mungkin kemasan tersebut berbentuk saset atau yang lain, lalu kita pasarkan ke toko-toko atau warung yang berada di pinggir jalan agar bisa dinikmati semua kalangan dengan harga yang terjangkau dan menggunakan kopi yang berasal dari Jepara tersendiri. Kita tetap support petani lokal, karena kopi di Jepara sendiri pun memiliki rasa yang sangat enak dan tidak kalah dengan daerah lain. Itu menurut saya. Untuk teman-teman yang menonton video ini, jangan lupa mampir ke Waktu Itu Coffee yang beralamat di Mulyoharjo, Jepara, dan juga di Coconut Lodge Resort yang berlokasi di Mororejo, tepatnya di pinggir pantai. Bagi yang suka di pinggir pantai, mungkin bisa mengunjungi Coconut Lodge. Dan jangan lupa kalian juga harus cek Instagram kita, yaitu Waktu Itu Coffee. Jangan lupa di follow, jangan lupa mampir. Waktu Itu Sugewaras. Terima kasih untuk yang menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua agar kalian semua bisa mengetahui tentang Waktu Itu Coffee lebih dalam. Dan tentunya jangan lupa support channel Shine Visualis. Mantap, silakan dicek videonya, banyak sekali video yang bermanfaat bagi Anda semuanya. Shine Visualis keren, mantap.